Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam channel saya Bu Arif Sadul Hikmah. Pada video kali ini kita akan mempelajari cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol like, subscribe, share, dan klik tombol lonceng. Langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, dengan memperkirakan karakteristik grafik. Kedua, menentukan titik potong terhadap sumbu X. Yang ketiga, menentukan titik potong terhadap sumbu Y. Keempat, menentukan titik puncak. Dan yang kelima, menggambarkan dan menghubungkan titik-titik tersebut dalam bentuk kurva pada diagram Kartesius. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Kita harus menentukan karakteristik grafik tersebut. Pada grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, karakteristik grafik bisa dilihat dari nilai A dan diskriminannya. Diskriminan itu adalah B kuadrat min 4AC. Jika A kurang dari 0, maka grafik membuka ke bawah atau mempunyai nilai maksimum. Jika A lebih dari 0, maka grafik membuka ke atas atau mempunyai nilai minimum. Jika D lebih dari 0, maka grafik memotong sumbu X di 2 titik. Jika D sama dengan 0, maka grafik memotong sumbu X di 1 titik atau menyinggung sumbu X. Dan jika D kurang dari 0, maka grafik tidak memotong sumbu X atau mengambang. Kita lanjut ke langkah yang kedua. Kita harus mencari titik potong terhadap sumbu X. Titik potong terhadap sumbu X kita dapatkan jika ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 atau y sama dengan 0. Dengan kata lain, kita diminta untuk mencari pembuat 0 dari fungsi tersebut. Jika pembuat 0 fungsi dimisalkan x1 dan x2, maka titik potong terhadap sumbu x adalah x1,0 dan x2,0. Titik potong terhadap sumbu y. Titik potong terhadap sumbu y didapat jika x bernilai 0. Jadi titik potong grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c terhadap sumbu y adalah 0,c. Jadi x-nya 0, b-nya 0. Jadi ini tinggal c-nya saja. Sehingga titik potongnya adalah 0,c. Kita lanjutkan ke titik puncak atau optimum atau titik balik. Nilai optimum dapat berupa nilai maksimum atau nilai minimum. Grafik fungsi fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c mempunyai sumbu simetri. Sumbu simetri itu berarti membagi grafik itu 2 sama besar. Di xp sama dengan x1 plus x2 per 2 atau xp itu maksudnya titik x-nya, x puncak sama dengan min b per 2a. Jadi ini a-nya, ini b-nya, dan ini c. Tinggal dimasukkan ke sini. Dan nilai optimumnya di YP. Jadi titik Y puncak sama dengan
B kuadrat min 4AC per min 4A. B kuadrat min 4AC itu sama dengan D. Sehingga bisa saya tuliskan seperti ini. Koordinat titik puncaknya, jadi XP, YP adalah min B per 2A, B kuadrat min 4AC per min 4A. Ini X-nya, ini Y-nya. Atau bisa juga saya tuliskan, karena B kuadrat min 4AC itu adalah nilai diskriminan, sehingga bisa saya tuliskan seperti ini. X-nya adalah min B per 2A, Y-nya D per min 4A. Langsung saja kita ke contoh soal. Gambarlah grafik fungsi kuadrat f(x) sama dengan x kuadrat min 2x min 8 untuk x sedemikian hingga x lebih besar dari sama dengan min 2 atau x kurang dari sama dengan 4. Jadi batas x-nya antara min 2 sampai dengan 4. Karena sama dengan, jadi min 2-nya juga ikut min 2 sampai 4. Dari sini kita tuliskan dulu A, B, dan C-nya. A di sini adalah 1, B-nya min 2, dan C adalah min 8. Kalau kita perhatikan, A-nya adalah 1. Sehingga bisa saya tuliskan seperti ini, A lebih dari 0. Sehingga grafik fungsinya nanti akan terbuka ke atas. Sekarang kita mencari diskriminannya. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Kita masukkan dari sini. B-nya adalah min 2. Jadi min 2 kuadrat dikurangi 4 dikali A. A-nya 1, C-nya min 8. Sehingga min 2 kuadrat sama dengan 4. Ini min dikali min menjadi plus. 4 dikali 1 dikali 8 sama dengan 32. Sehingga D sama dengan 36. Dari sini kita dapatkan D lebih besar dari 0. Sehingga grafiknya nanti memotong sumbu X di 2 titik. Sekarang kita mencari titik potong terhadap sumbu X. Titik potong terhadap sumbu X bisa kita dapatkan jika Y-nya sama dengan 0. Kita masukkan saja fungsinya tadi ini. X kuadrat min 2X min 8 sama dengan 0. Dari sini kita dapatkan menjadi seperti ini. Ini adalah perkalian dari X min 4 dikali dengan X plus 2. Atau kita cari faktornya ya. Sehingga ketemu X min 4 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 4 atau X plus 2 sama dengan 0. Sehingga X-nya sama dengan min 2. Maka dari sini kita dapatkan titik potong terhadap sumbu X adalah 4,0 dan min 2,0. Kemudian kita mencari titik potong terhadap sumbu Y. Titik potong terhadap sumbu Y bisa kita dapatkan jika X-nya sama dengan 0. Diketahui dari fungsi ini tadi, C-nya adalah min 8. Ya, ini seperti yang saya tuliskan tadi. C adalah min 8. Sehingga titik potong terhadap sumbu Y adalah 0, C sama dengan 0, min 8. Kita lanjutkan mencari titik puncak. Dalam mencari titik puncak, kita tuliskan dulu ini tadi, masih tetap ya. A sama dengan 1, B sama dengan min 2, dan C sama dengan min 8. Kita tentukan dulu sumbu simetrinya. XP sama dengan min B per 2A. Jadi sama dengan min B-nya kan min 2, kita masukkan di sini. Min 2 per
2 kali A, A-nya 1. Sehingga min kali min adalah plus, sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Jadi nanti titik X-nya adalah 1. Sekarang kita mencari nilai optimumnya. YP sama dengan D per min 4A. Dari yang awal tadi kita peroleh D-nya adalah 36. Sehingga bisa saya tuliskan seperti ini. 36 per min 4 kali A. Min 4 dikali A-nya 1. Min 4 dikali 1. Sehingga 36 dibagi dengan min 4 sama dengan min 9. Dari sini kita dapatkan titik puncak atau minimumnya adalah XP, YP sama dengan 1, min 9. Sekarang kita menggambar grafik fungsi kuadrat. Sebelum kita menggambar grafik fungsi kuadrat, kita tuliskan dulu titik-titik yang sudah diketahui. Titik yang pertama adalah 4,0, kedua min 2,0, ketiga 0,-8, dan yang keempat adalah 1,-9. Grafik ini tadi diketahui bahwa grafiknya membuka ke atas. Maka grafiknya kita dapatkan seperti ini. Titik yang pertama adalah 4,0. Titiknya adalah di sini. X-nya 4, Y-nya 0. Jadi X-nya 4, Y-nya 0. Titik yang kedua, min 2,0. X-nya min 2 dan Y-nya 0. Titiknya di sini. Titik yang ketiga, 0,-8. X-nya 0, Y-nya min 8. Jadi ke bawah. Titiknya di sini. Dan yang terakhir 1,-9. X-nya 1 dan Y-nya min 9. Titiknya di sini ya. Jadi grafiknya kita dapatkan seperti ini. Alhamdulillah, video kali ini sudah selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, share, dan klik tombol lonceng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.